Kaisar puncak pada tahap awal, dan kemudian jatuh ke tangan kaisar awal sebelum stabil. Ayo pergi. Guildmaster Zuoskul, yang telah kehilangan hati kaisar, terus bergerak, wajahnya ngeri, dan dia menyerbu ke arah langit yang jauh lagi. Jerosa. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melirik, tapi tidak bergerak. Ya, Tuan. Saroye, yang menjaga di luar, tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Presiden Zuoskul dan meraih kepalanya dengan cakar yang tajam. Keluar. Guildmaster Zuoskul meraung ketakutan, dan pisau tulang hitam di tangannya langsung menyerang, berubah menjadi cahaya pedang yang kuat dan berguling ke arah Saroye, mencoba meledakkannya. Saroye mencibir, dan cahaya hitam legam mengalir ke seluruh tubuh besarnya, dan sisiknya bersinar terang. Dia membiarkan pisau tulang hitam legam di tangan Presiden Zuoskul menebas sisik kerasnya. Yang terdengar hanya dentang, suara benturan emas dan besi, dan hanya bekas dangkal yang muncul di sisik Saroye, yang segera diperbaiki. Apa? Mata Presiden Zuogu membelalak. Saroye menyeringai. Jika kamu berada di masa jayanya, aku masih akan sedikit takut padamu. Sekarang kamu telah kehilangan hati kaisar dan wilayahmu telah jatuh. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Bahagia di hatinya, setelah melahap beberapa hati kaisar, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Menghadapi Presiden Zuoskul yang telah kehilangan hati kaisar, dia tidak peduli sama sekali. Saat dia berbicara, cakarnya yang tajam seperti bintang terentang seperti kilat dan telah mengangkat tengkorak Presiden Zuo seperti seekor ayam. Tuan, kami mengerti. Saroye memiliki dua cakar raksasa di kiri dan kanan, satu membawa Yingyi dan yang lainnya membawa Presiden Zuoskul. Berhenti. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Ledakan. Di kejauhan dalam kehampaan, sebuah benteng mekanis yang menakutkan turun. Itu adalah benteng mekanis gelap yang tampak seperti Hercules. Itu ditutupi dengan pelindung logam yang dapat ditembus. Matanya sebesar bulan terang bersinar dengan cahaya dingin, menatap dingin ke arah Saroye dan Presiden Zuoskul di tangannya. Bab 5784. Dewa Roh Raksasa. Mereka berasal dari Istana Tuan Kota. Benteng mekanik Dewa Roh Raksasa dari Istana Tuan Kota diperintahkan oleh Tuan Mengtuo, Jenderal di bawah Istana Tuan Kota. Kalau begitu Qin Chen dalam masalah sekarang, beraninya dia menyerang Nanyuan di sini kota secara terbuka menyerang masyarakat tengkorak dan tulang. Yang sama sekali tidak menghormati Istana Tuan Kota, dan Istana Tuan Kota pasti akan terlibat. Saat Qin Chen mengeluarkan hati ketua Zuoskul dan memerintahkan Saroye untuk menangkap dia, sosok menakutkan muncul. Benteng mekanis turun dengan kekuatan besar, itu adalah benteng mekanis Dewa Roh Raksasa di rumah Tuan Kota. Pada saat ini, segera setelah benteng mekanis yang sangat megah ini, seperti raksasa yang mencapai langit, datang, matanya yang dingin tertuju pada Qin Chen, dan suara gemuruh keluar. Saya meminta Anda untuk berhenti, mengapa Anda tidak berhenti? Suara gemuruh yang menakutkan menyebar, bergema di kehampaan kota Nanyuan yang tak berujung, dan aura jalan yang menakutkan memenuhi udara, seperti jaring, menghalangi dunia tengkorak dan tulang. Membunuh Qin Chen dan Saroye yang terselubung di dalamnya. Ini seperti mengurung seorang tahanan, tidak meninggalkan jalan buntu. Mundur. Mundur cepat. Ini adalah formasi pengikat langit Dewa Roh Raksasa. Ia dapat menutup dunia ke segala arah. Jika Anda bisa mendapatkan otoritas dari formasi Istana Tuan Kota, itu dapat memobilisasi kehampaan yang tak ada habisnya di daerah sekitarnya dan memenjarakan segalanya. Lingkungan sekitar jauh. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menonton langsung terbangun dari keterkejutan Presiden Zuoskul yang hatinya direnggut oleh Qin Chen. Mereka semua dengan cepat mundur dan bersembunyi di luar jangkauan raksasa Dewa Roh menahan kehampaan, karena takut terpengaruh. Jenderal Montuo ini. Saroye menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit rasa dingin dan ketidakpuasan. Dia akhirnya berhasil pamer di depan semua orang, tapi dia tidak menyangka Jenderal Montuo begitu mengabaikan pentingnya pamer. Itu hancur di tempat, yang sungguh penuh kebencian. Dia tidak puas, tetapi ada sedikit ekstasi di wajah Presiden Zuoskul, yang dipenjara dengan kuat oleh cakarnya, dan dia berteriak. Jenderal Monto, selamatkan aku secepatnya.
Dengan keinginan untuk hidup di matanya, berkata dengan tergesa-gesa. Jenderal Mengtuo, orang luar Qin Chen dan Yerosa ini mengabaikan hukum istana Tuan Kota dan bertindak ceroboh di kota Nanyuan. Saya berharap Jenderal Mengtu akan mencari keadilan untuk saya. Berikan aku dunia yang damai di kota Nanyuan. Saat ini, Presiden Zuo School tidak lagi peduli dengan wajahnya, dia hanya ingin bertahan hidup. Sial, apa yang membuatmu melolong? Saroye merasa tidak puas dan menamparkan wajah Presiden Zuo School dengan keras, menyebabkan separuh wajahnya membengkak. Dia memandang Saroye dengan kaget dan marah, tapi ternyata dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Saya seorang nelayan dan seorang nelayan. Beraninya dia begitu sombong sekarang karena dia masih di tangan Saroye. Bagaimana jika binatang komodo di depannya menjadi gila dan menggigit kepalanya dalam satu gigitan? Jangan khawatir, Presiden Zuo School, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa berkeliaran di kota Nanyuan Bum kami. Benteng mekanis besar Dewa Roh Raksasa mengambil langkah maju, dan tekanan mengerikan menyapu. Seperti gunung raksasa, langsung menekan Saroye dan Qin Chen. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang dingin memenuhi udara berteriak dingin kepada Saroye. Lepaskan Presiden Zuo School dengan cepat. Jenderal Mengtuo ini sendiri memiliki kekuatan kaisar tingkat puncak jangka menengah. Ditambah dengan benteng mekanik Dewa Roh Raksasa ini, terdapat banyak kaisar dan dikendalikan oleh transendensi yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang meledak saat ini hanya lebih kuat dari Guildmaster Zuo School sebelumnya. Tuan, Saroye mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Qin Chen sedikit mengernyit dan menatap dingin ke benteng mekanik Dewa Roh Raksasa di depannya. Setelah menangkap Presiden Zuo School, targetnya adalah Menara Tianwei, tetapi dia tidak menyangka bahwa Istana Tuan Kota benar-benar mengambil tindakan. Wow, Qin Chen mengangkat tangannya, dan harta yang tak terhitung jumlahnya di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang diambil ke tangannya seperti sungai yang panjang. Saat berikutnya, Qin Chen mengambil langkah maju dan datang ke sisi Saroye kendali menonton di depannya. Benteng mekanis Dewa Jin. Siapa Anda, Yang Mulia, untuk menjaga saya? Jika saya ingin menyerang seseorang, apakah saya masih memerlukan persetujuan Anda? Kata Qin Chen sambil mencibir. Mendengar ini, banyak pria kuat di sekitarnya tercengang. Berani, sangat berani. Qin Chen berani berbicara seperti ini kepada jenderal di bawah komando Istana Tuan Kota. Dalam kehampaan gelap di suatu tempat di kejauhan, sosok hitam muncul. Itu adalah manajer gedung luar hari itu. Melihat pemandangan di depannya, pupil matanya mengecil. Tidak, sepertinya aku terlambat. Tengkorak Zuo ini benar-benar sia-sia. Dia ditangkap oleh anak itu bahkan di markasnya sendiri. Tidak apa-apa, anak ini telah menyinggung Istana Tuan Kota sekarang. Mari kita lihat bagaimana dia mati selanjutnya. Kepala pelayan bersembunyi di sudut yang dingin dengan senyum mengejek di bibirnya. Si kecil ini benar-benar menarik. Tidak jauh dari situ, Master Pavilion Wamu juga menunjukkan ekspresi lucu, berani menantang rumah Tuan Kota. Ini pertama kalinya Master Pavilion ini melihatnya di kota Nanyuan selama ini. Bertahun-tahun, guru pavilion ini benar-benar ingin melihat bagaimana anak ini akan berakhir. Ini adalah pertama kalinya guru pavilion Wamu melihat orang gila seperti itu. Adapun Monto, dia bahkan lebih marah lagi. Sungguh keterlaluan. Saya Jenderal Mengtuo di bawah komando Istana Tuan Kota, dan saya diperintahkan untuk memeriksa kota Nanyuan. Yang Mulia, tanpa izin dari Istana Tuan Kota saya, mengambil tindakan di kota Nanyuan. Apakah Anda tidak merebut kota Nanyuan serius? Horor benteng mekanik melangkah keluar dalam satu langkah dan melepaskan niat membunuh yang dingin pada Qin Chen, sangat marah. Kamu membuat langkah besar di kota Nanyuan, apakah kamu salah? Mata Qin Chen acuh tak acuh, pemimpin persekutuan Zuo School lah yang menyerangku lebih dulu dan mengirim orang untuk membunuhku. Di mana istana Tuan Kotamu saat itu? Waktu. Sekarang saya tidakkah menurut Anda konyol bahwa Kaisar mengambil tindakan terhadap masyarakat tengkorak dan tulang? Tetapi Anda mengatakan bahwa saya membunuh orang secara sembarangan. Kata Qin Chen ketika dia merasakan bahwa hal itu telah menembus ke dalam hati Presiden Zuo School. Berdengung.
Beberapa aturan dan teknik rahasia yang telah dipelajari Presiden Zuo School selama zaman yang tak terhitung jumlahnya hampir tidak terlihat oleh Qin Chen. Dan semuanya sepenuhnya terlihat olehnya. Pada saat yang sama, Qin Chen menunjuk dan menekan dahi Presiden Zuo School dengan keras. Kekuatan dosa. Kekuatan mengerikan Qin Chen seperti banjir yang menghancurkan tanggul, memasuki pikiran Presiden Zuo School dengan kekuatan yang besar. Dalam sekejap, aura dosa Presiden Zuo School yang tak ada habisnya meledak, dan banyak kenangan serta hal-hal berdosa dalam jiwanya, seperti itu muncul. Seperti air mengalir dan muncul dengan jelas di depan mata Qin Chen. Ah! Presiden Zuo School berteriak dengan keras, "Jenderal Monto, selamatkan aku." Dia berteriak histeris, seluruh tubuhnya gemetar. Di bawah rasa sakit yang begitu parah, dia tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil sama sekali, dan terus gemetar karena kejang. Tengkorak Zuo ini benar-benar bersalah. Mata Qin Chen berkilat. Setelah melihat dosa yang disebabkan oleh ketua Tengkorak Zuo, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Alasan mengapa Tengkorak Zuo ini telah berkembang dari seorang kultivator biasa menjadi pemimpin salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan di era yang luas ini adalah karena dia telah melakukan banyak hal berdosa dalam hidupnya, dan hampir tak terhitung banyaknya orang kuat yang mati di sana. Tangan. Poin kuncinya adalah, selama bertahun-tahun, Presiden Zuo School juga membuat sarung tangan putih untuk beberapa orang, dan diam-diam menculik banyak orang tak bersalah. Dan setelah orang-orang ini menghilang, kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Nah, sarung tangan putih. Mata Qin Chen berkedip dan dia tiba-tiba menatap Jenderal Mento. Saya mengerti. Tidak heran Jenderal Monto begitu peduli terhadap Presiden Zuo School. Tampaknya Presiden Zuo School adalah sarung tangan putih Jenderal Monto. Atau, Istana Tuan Kota juga terlibat. Jika demikian, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Bayangkan saja, tanpa dukungan dari Istana Tuan Kota, bagaimana ketua persekutuan Zuo School kecil ini bisa menjadi salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan dalam waktu singkat ini. Setidaknya, ada kekuatan tertentu di Istana Tuan Kota yang mendukung masyarakat tengkorak dan tulang. Nak, kamu terlalu lancang. Melihat Qin Chen dengan tidak hati-hati mencari Guild Master Zuo School di depannya, ekspresi Meng Tuo tiba-tiba berubah. Sepertinya kamu bertekad untuk mencari kematian, Dewa Roh Raksasa Qi. Ekspresi Meng Tuo berubah total, dan dia segera berteriak dengan marah pada binatang itu. Ditemani oleh aumannya, seluruh Dewa Roh Raksasa langsung meledak dengan raungan yang mengejutkan. Klik, klik, rune mengerikan mengalir kemana-mana di baju besi hitam pekat. Dan aura yang menakutkan semua orang meledak dalam sekejap, menekan Siang Qin Chen keras. Saya mengerti. Pada saat Dewa Roh Raksasa menekan Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Dewa Roh Raksasa di atas kepalanya. Semua orang terkejut. Bahkan Dewa Roh Raksasa pun terkejut. Ternyata, Qin Chen berkata dengan dingin. Anda adalah payung perlindungan di belakang panggung di belakang Presiden Zuo School. Alasan mengapa Presiden Zuo School mampu melakukan kejahatan di kota Nanyuan adalah karena Anda mendapat untung. Dari belakang, itu apakah kamu yang melindunginya dari belakang? Kamu adalah penjahat utama dari masyarakat tengkorak dan tulang ini, penjahat terbesar. Saya pikir tidak cukup hanya menangkap Presiden Zuo School. Saya harus bertindak adil kepada Anda. Pelaku di balik ini juga telah diturunkan. Kata Qin Chen dengan tenang. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Jenderal Meng Tuo di atas terkejut. Dalam persepsinya, sosok Qin Chen hilang saat ini. Tubuh semua roh. Benteng mekanik Dewa Roh Raksasa meledak seketika, dan sisik hitam gelap pada tubuh agung Dewa Roh Raksasa bersinar dengan kilau. Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Beraninya kamu menyerang bawahan penguasa kota di kota Nanyuan. Jenderal Meng Tuo berteriak dengan marah. Meng Tuo terkejut dan marah. Dia hanya mengira pihak lain sedang memprovokasi dia sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengambil tindakan secara langsung. Apakah Qin Chen ini gila? Pada saat ini, seluruh orang kuat di sekitar markas besar masyarakat tengkorak dan tulang mensubscribe channel Dongeng Donghua juga ketakutan. Pemimpin Paviliun Wangu dan manajer umum Menara Tianwei juga mengawasi dari jarak dekat. Master Paviliun,
Apa yang akan dilakukan Qin Chen? Manajer paviliun Wangu sedikit panik. Dia mengambil tindakan terhadap Jenderal Monto. Pemilik paviliun abadi mengecilkan pupilnya. Begitu dia selesai berbicara. Wow! Sosok Qin Chen tiba-tiba menerobos blokade Dewa Roh Raksasa di beberapa titik, dan tiba-tiba muncul di depan Dewa Roh Raksasa besar, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya. Bab 5785. Apakah kamu masih tangguh? Tidak bagus. Wajah Dewa Roh Raksasa, yang tubuhnya ditutupi sisik tak berujung, berubah. Meng Tuo, yang selalu berhati-hati, langsung bereaksi dan segera mengaktifkan tubuh Dewa Roh Raksasa benteng mekanis itu dan menghancurkannya, mencoba memblokirnya. Bang! Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dengan lembut menamparkan telapak tangannya yang besar, memukul tubuh besar Dewa Roh Raksasa dengan keras dengan satu telapak tangan. Dewa Roh Raksasa adalah benteng perang mekanis di mana Kaisar Puncak dalam jangka menengah, Monto, memimpin banyak kaisar awal dan melampaui kendali. Monto ini jelas belum tentu sebaik Presiden Zuo School. Tetapi dengan bantuan banyak kaisar awal dan berkah dari orang-orang kuat transenden yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang diledakkan oleh Dewa Roh Raksasa tidak kalah dengan kekuatan puncak Presiden Tengkorak Zuo yang melepaskan semua metodenya. Boom! Getaran yang disebabkan oleh benturan antara telapak tangan dan tubuh baja bersisik Dewa Roh Raksasa membuat seluruh kehampaan sedikit bergetar. Untungnya, kota Nanyuan ditutupi dengan formasi besar di mana-mana, menjaga stabilitas dan keamanan di setiap sudut kota. Sehingga kekosongan ini bisa aman dan sehat menyebabkan kematian orang-orang dalam jarak puluhan ribu mil. Semua bangunan runtuh, dan orang-orang menderita banyak korban jiwa. Ayo kita lakukan. Pengurus Menara Tianwei dan Kepala Pengurus Paviliun Wangu sama-sama terkejut. Orang kecil ini berani menyerang benteng Legiun Kota Nanyuan di siang hari bolong. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus menyebutnya berani atau bodoh. Bahkan jika dia ingin menyerang, dia harus mencari kesempatan untuk membunuhnya di luar kota. Master Paviliun Abadi menggelengkan kepalanya sedikit. Bekerja di rumah Tuan Kota Nanyuan sebenarnya tidak sepenuhnya aman. Seringkali terjadi konflik antar kekuatan besar di Kota Nanyuan. Tidak hanya ada sedikit kekuatan yang mendambakan Kota Nanyuan, bahkan banyak yang memiliki dendam dan sedikit dendam. Tetapi jika kekuatan ini ingin mengambil tindakan, mereka pada dasarnya akan mencari peluang untuk melakukan pembunuhan di luar kota. Hanya segelintir orang seperti Qin Chen yang secara terbuka mengambil tindakan di Kota Nanyuan. Terlalu berani. Orang gila, ini orang gila ini. Meng Tuo di antara Dewa Roh Raksasa juga tampak tidak percaya, kaget dan marah. Saat Qin Chen mengambil tindakan, dia mengaktifkan semua formasi di benteng mekanik Dewa Roh Raksasa dan memobilisasi seluruh kekuatan formasi. Kota Nanyuan menggabungkan formasi larangan pada Dewa Roh Raksasa dengan formasi pelindung Kota Nanyuan. Menghadapi orang kuat yang bisa merobek hati Presiden Masyarakat Tengkorak dan Tulang Zuo, dia tidak berani gegabah sama sekali. Ledakan. Kekuatan besar dari formasi melonjak ke depan, berkumpul di dadanya, dan bertabrakan dengan telapak tangan Qin Chen. Dengan suara keras bentrokan emas dan besi, dia melawan kekuatan Qin Chen. Akibat yang menakjubkan melanda, langsung merobohkan sisa bangunan markas Skull and Bones di bawah. Banyak penonton di kejauhan dengan panik mundur ke kejauhan. Diblokir. Dewa Roh Raksasa memblokirnya. Semua orang tersentak melihat adegan ini, terutama orang-orang kuat yang melihat bagaimana Qin Chen mengambil hati tengkorak Kaisar Zuo. Monster pemakan hati ini akhirnya telah diblokir. Jika ia dapat mengambil seluruh hati Kaisar di Meng Tuo melalui benteng mekanis seperti Dewa Roh Raksasa. Saya khawatir bahkan orang terkuat di bawah Raksasa Kaisar tahap akhir di Nanyuan City akan bisa melakukannya di malam hari. Hah! Mata Qin Chen sangat tenang. Dia menemukan bahwa telapak tangannya tidak dapat merobek Ratu Roh Raksasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sedikit. Menariknya, kekuatan formasi Dewa Roh Raksasa ini tidak hanya memiliki kekuatan yang diilhami oleh dirinya sendiri, tetapi juga secara samar-samar terhubung dengan formasi pelindung Kota Nanyuan. Di Kota Nanyuan ini,
Benteng mekanis ini Anda dapat menggunakan sedikit kekuatan dari formasi pelindung kota Nanyuan untuk meningkatkan serangan dan pertahananmu. Seranganku terhadap benteng mekanis ini setara dengan bertarung melawan bagian dari formasi pelindung kota Nanyuan. Jika aku hanya menggunakan sesuatu seperti roh raksasa ini, kekuatan benteng mekanis ilahi tidak dapat robek terpisah. Hati Qin Chen bergerak sedikit. Kekuatan yang dia gunakan sebelumnya sebanding dengan apa yang dia gunakan untuk menghadapi Guildmaster Zuo School, tapi hasilnya benar-benar berbeda. Pada saat ini, kekuatannya diam-diam telah menembus ke dalam formasi pelindung kota Nanyuan di sepanjang kekuatan formasi tubuh Dewa Roh Raksasa. Memperlakukan Dewa Roh Raksasa sebagai formasi mata pelindung kota Nanyuan, membongkar seluruh formasi penjaga kota Nanyuan. Benteng mekanis tingkat Dewa Roh Raksasa tidak berarti apa-apa. Yang dipedulikan Qin Chen adalah formasi pelindung seluruh kota Nanyuan, yang jelas merupakan formasi tingkat Kaisar Puncak. Hanya dengan memahami formasi pelindung seluruh kota Nanyuan dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di kota Nanyuan. Qin Chen, saya, Meng Tuo, perintahkan Dewa Roh Raksasa. Berapa banyak orang kuat yang telah saya bunuh? Apakah menurut Anda kontrolnya semudah Kaisar Puncak jangka menengah lainnya? Wajah Dewa Roh Raksasa. Hatinya dipenuhi dengan tekad. Saya melihat matanya yang dingin menatap Qin Chen dengan dingin, dan dengan marah berkata, saya adalah komandan penjaga kota Nanyuan, dan saya bertanggung jawab atas hukum kota Nanyuan. Beraninya Anda mengabaikan hukum kota Nanyuan dan memperlakukan saya secara terbuka di bawah sinar matahari yang cerah ini. Ambil tindakan, Anda secara terbuka menentang istana Tuan Kota. Hari ini, saya akan menegakkan hukum atas nama istana Tuan Kota dan membunuh Anda tanpa ampun. Boom! Tangan seperti pilar yang menopang langit. Dia menamparkan Qin Chen dengan keras. Kamu bisa membunuh tanpa ampun. Qin Chen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum, aku baru saja melakukan pemanasan dan menggodamu sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Lupakan saja, aku akan membawamu langsung sekarang, mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Sombong. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan lengannya tiba-tiba melonjak. Energi Kaisar terbakar, dan napasnya melonjak, membuat pengurus gedung Tianwei, pengurus paviliun abadi, dan banyak orang berkuasa yang menonton dari kejauhan merasakan depresi dan ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan ini, murid Master Paviliun Abadi tiba-tiba menyusut, matanya melebar, mulutnya terbuka menjadi bentuk O, dan seluruh tubuhnya bergetar. Mencari kematian, Meng Tuo memiliki kepercayaan diri dari pertarungan sebelumnya, dan kepercayaan dirinya membengkak. Dia mengendalikan seluruh Dewa Roh Raksasa untuk menahan pukulan mengerikan ini, dan pada saat yang sama menangkap Qin Chen di tangannya. Tapi sebelum dia bisa menyentuh jubah Qin Chen, puff! Lengan Qin Chen tiba-tiba membengkak puluhan ribu kaki, dan telapak tangannya menjadi sangat besar, seperti gunung raksasa berjari 5 yang menonjol dari kehampaan, berisi ruang tak berujung. Kelima jari ini setebal pilar langit dan hitam seperti tinta, dengan cahaya cemerlang mengalir di atasnya, dan menusuk dengan keras pada sisik armor gelap di seluruh tubuh Dewa Roh Raksasa. Dengan letusan, hasil yang sangat berbeda dari sebelumnya terjadi secara instan. Dewa Roh Raksasa, yang sebelumnya sangat kuat dan memblokir telapak tangan Qin Chen seperti gunung raksasa, sekarang rapuh seperti tahu dan tiba-tiba ditembus oleh telapak tangan besar Qin Chen. Di bawah pandangan semua orang, seluruh Dewa Roh Raksasa terkoyak seperti kertas di bawah telapak tangan Qin Chen. Dalam sekejap, pecahan mekanis yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, tersebar di seluruh dunia, dan meledak sepenuhnya. Wow! Telapak tangannya menjangkau tubuh Dewa Roh Raksasa. Ketika Qin Chen menarik kembali telapak tangannya, dia sudah memegang pria kuat dengan aura Kaisar Agung yang menakutkan di telapak tangannya dan lehernya ditutupi oleh tubuh Qin Chen. Dia hanya mengambilnya seperti ayam dan mengeluarkannya dari tubuh Dewa Roh Raksasa. Itu adalah Jenderal Monto. Pada saat ini, Komandan Meng Tuo tampak ketakutan dan meronta dengan keras. Tangannya seperti lingkaran besi hitam, terus-menerus menamparkan lengan Qin Chen, mencoba melepaskan diri dari tangan Qin Chen. Tapi itu sia-sia. Saat ini, Jenderal Meng Tu seperti ikan yang keluar dari air.
Tidak peduli bagaimana dia menyerang, lengan Qin Chen tidak terluka, dan bahkan tidak ada satupun kulit yang patah. Pertahanan semacam ini membuat semua orang berubah warna dan merasa takut. Bagaimanapun, Jenderal Meng Tuo juga merupakan kaisar puncak dalam jangka menengah. Bahkan jika dia tidak mengendalikan dewa roh raksasa, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tapi sekarang di tangan Qin Chen, dia seperti makhluk ayam kecil dimainkan. Bagaimana semua orang bisa menerima ini? Terjadi ledakan. Ketika Komandan Meng Tuo ditangkap oleh Qin Chen, seluruh benteng mekanik dewa roh raksasa kehilangan tuannya dan langsung runtuh dan hancur. Lebih dari selusin kaisar awal dan puluhan ribu ahli puncak transenden berjatuhan di tempat, berhamburan seperti bintang langit, mereka semua melayang di langit. Menatap Qin Chen di depannya dengan ngeri. Orang-orang kuat ini tampak panik. Saat mereka melihat Komandan Meng Tuo digendong begitu saja di dalam kehampaan, hati mereka merasa gemetar dan ketakutan. Bagaimana Qin Chen ini bisa begitu kuat? Kami mengandalkan benteng mekanis dewa roh raksasa untuk mengintegrasikan formasi kota Nanyuan. Di kemudian hari, Kaisar tidak dapat menembus pertahanan, tetapi Qin Chen ini merobek roh raksasa dewa terpisah dengan satu telapak tangan. Sekarang tanpa dewa roh raksasa, dia mungkin bisa membunuh kita semua seperti lalat hanya dengan satu tamparan, kan? Orang-orang kuat di bawah komando Istana Tuan Kota secara naluriah mundur, masing-masing tampak ngeri. Mereka biasanya memamerkan kekuatannya di kota Nanyuan, tetapi sekarang mereka seperti ayam jantan yang kalah, hanya memohon kepada iblis di depan mereka untuk tidak memperhatikan mereka. Jenderal Meng Tuo tampak lebih ketakutan. Dia memandang Qin Chen dengan marah dan berteriak, "Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Saya adalah Jenderal Istana Tuan Kota. Jika kamu melakukan ini, kamu adalah musuh terbuka kota rumah Tuan. Mengapa Anda tidak melepaskan saya secepatnya?" Pada saat ini, Jenderal Meng Tuo masih tidak percaya bahwa Qin Chen akan melakukan sesuatu padanya, dan dia masih berteriak dengan arogan. "Berisik!" Qin Chen menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Meng Tuo merasakan hawa dingin di dadanya, menundukkan kepalanya, dan kemudian melihat celah besar di dadanya. Jantung kaisar di tubuhnya telah menghilang tanpa diketahui kapan. Hatinya sebagai seorang kaisar telah terkoyak. Hatiku juga akan terkoyak suatu hari nanti. Meng Tuo, yang sedang digendong oleh Qin Chen, tidak percaya bahwa jantungnya terkoyak seperti Presiden Zuo School dengan angin di dadanya. Ledakan. Jantung kaisar menghilang, dan aura di tubuh Jenderal Meng Tuo menurun dengan cepat. Dia langsung jatuh dari kaisar puncak di periode pertengahan ke ranah kaisar di tahap awal dia sangat ketakutan. "Apakah kamu masih tegar?" Qin Chen memandang Jenderal Meng Tuo dengan acuh tak acuh, seperti melihat seekor semut. Pada saat ini, banyak orang berkuasa di sekitar yang benar-benar ketakutan dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Pemandangan ini berdampak besar pada jiwa mereka sehingga mereka tidak dapat bernapas untuk beberapa saat.